الجنة للمتقين وخلق النار للكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم min dzambi. Rawahu Bukhari Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Riyadul Jannah yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Mari sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT dalam arti takwa yang sebenarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dengan semampu kita dan menjauhi segala larangannya. Karena hadirin, dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan, kesempitan, dan kesusahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, alias rezeki nomplok kata orang Betawi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan jalan keluar dari kesulitan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari berganti hari dan bulan pun terus bergulir. Tanpa terasa hadirin, Ramadan bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh barokah, dan dibebaskannya manusia dari api neraka sebentar lagi akan tiba. Hadirin, beruntunglah orang yang Allah panjangkan umurnya dan dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dia manfaatkan, dia gunakan bulan Ramadan dengan beribadah, beramal soleh. Sholat 5 waktu, sholat sunnahnya dia kerjakan, berpuasa dengan baca Quran, infak, sedekah, dan amal ibadah, amal soleh lainnya. Dan rugilah hadirin orang yang Allah panjangkan umurnya dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak gunakan bulan Ramadan dengan beribadah dan beramal soleh, malah sebaliknya di bulan Ramadan dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Ini orang yang rugi. Oleh karena itu, tinggalkan segala perbuatan maksiat dosa. Contohnya judi, tinggalkan. Mabok, tawuran, tinggalkan. Zina, selingkuh dengan istri orang, suka menggoda istri orang, tinggalkan di bulan Ramadan hadir. Oleh karena itu, sudahkah kita menyambut datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan? Sudahkah kita mempersiapkan dengan apa? Yang pertama, dengan banyak berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Ini kita banyak hadirin. Karena kita tidak tahu kita bakal bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka kita banyak berdoa, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan mengucapkan Allahumma balighna Ramadan. Yang kedua, persiapan kita adalah kita banyak istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ini kita perbanyak. Jangan mau masuk bulan Ramadan dosa kita belum diampuni. Kalau dosa kita belum diampuni, kita pun ibadah akan rasa malas. Dengan apa? Dengan giat beramal soleh, beribadah, dan tinggalkan kemaksiatan. Banyak mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, agar
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kalau Allah akan ampuni dosa kita, ibadah di bulan Ramadan kita akan makin dekat kepada Allah dan kita akan giat beribadah dan beramal soleh. Yang selanjutnya persiapan kita adalah dana. Untuk apa? Bukannya untuk beli baju baru atau macam-macam, tapi untuk beribadah, beramal soleh, berinfak atau bersodakoh di bulan Ramadan karena dilipat gandakan. Yang selanjutnya persiapan kita adalah ilmu. Karena kita mau puasa, mau saum harus dengan ilmu. Jangan sampai ibadah puasa kita, saum kita tidak terima. Sebagaimana Rasul bersabda, "Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal jubatos." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan menahan haus. Kenapa? Dia puasa tidak tahu yang membatalkan pahala puasa sekitar Ramadan. Baik itu mengenai puasa, mengenai sholat, kita kaji lagi, kita dengarkan ceramah-ceramah biar ibadah kita diterima. Dan ada juga orang sholat taraweh nggak diterima, sebagaimana Rasul bersabda, "Kam min qaimin laysa lahu min qiyamihi ilal bisahar." Berapa banyak orang yang qiyamul lail beribadah pada malam hari taraweh tapi tidak diterima kecuali capek yang didapat. Contohnya apa? Ada orang sholat 23 rakaat cuma 7 menit. Ya Allah, sholat cepat banget. Nah inilah diantaranya hadirin. Jadi harus dengan ilmu. Itu diantara persiapan menyambut bulan Ramadan. Oleh karena hadirin, mari kita sambut datangnya Ramadan ini dengan apa? Dengan gembira, dengan senang, dengan rasa bahagia. Jangan diantara kita tidak bahagia, tidak senang, apalagi benci dengan datang Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, keistimewaan. Yang pertama adalah keistimewaannya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi yang mulia pada waktu yang mulia. Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman bagi manusia. Maka siapa orang yang membaca Al-Quran karena Allah, Quran bisa memberi pertolongan nanti di hari kiamat. Maka di bulan Ramadan disuruh kita banyak baca Quran, nanti akan mendapat syafaat. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberi pertolongan bagi orang yang membacanya. Kalau di bulan sekarang orang baca Al-Quran satu huruf pahalanya 10. Dia baca Qaf, pahalanya 10. Yasin 20, Alif Lam Mim 30. Tapi di bulan Ramadan dia baca Al-Quran satu huruf Qaf 100, Toha 2 huruf 200, Alif Lam Mim 300. Maka jangan disia-siakan baca Al-Quran biar amal kita tambah banyak hadirin. Rugi kalau nggak baca Quran. Lebih-lebih biar kita bisa hatam. Yang selanjutnya keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar, malam kemuliaan, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang beribadah, beramal soleh pada malam Lailatul Qadar sebanding dengan beribadah 1000 bulan. Kapan? Dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 29. Jaga tuh, ya. Jangan kita nggak sholat, jangan nggak sholat taraweh, beribadah pada malam soleh kita gunakan. Andai kata saja kita baca surat 1 Nun pada malam Lailatul Qadar, sama juga kita baca nun sama juga 1000 bulan. Berarti 83 tahun 4 bulan orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan nanti isi pada malam-malam Lailatul Qadar dengan beribadah dan beramal soleh. Sebanding dengan
83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur Nabi Muhammad jarang yang umurnya 80 tahun. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina sittina wa sabina wa aqalluhum yazuju jalika." Umur umatku antara 60 dan 70, dan yang melebihi daripada 70 sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, manfaatkan nanti malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah dan beramal soleh. Yang selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kalau kita isi dengan beribadah, contohnya berpuasa. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni. Kalau puasanya iman dan karena Allah, mengharap pahala Allah, bukannya ria, tapi karena iman dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat ampunan. Begitu juga kalau kita sholat tarawih pada malam hari, Rasul bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang mulai sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni. Itu diantara keutamaan keistimewaan bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan, kita gunakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi khotib mengajak kita bersama, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi. Ngapain kerja di surga? Di surga kerjanya makan sepuasnya, minum sepuasnya, berzikir pada Allah, dan bersenang-senang dengan bidadari. Mudah-mudahan hadirin, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, yang mendirikan sholat, zakat, infak, sedekah, dan tunduk pada aturannya dan hukumnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyaratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa ala final sab. Allahumma ighfir lana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.